Halo adik-adik, selamat datang di channel Ade Edu Belajar IPA bersama Kak Ade. Kalian akan belajar IPA bersama kakak melalui paparan materi pembelajaran dalam video yang menarik, pembahasan latihan-latihan soal, serta kalian juga bisa belajar IPA secara singkat dengan menonton The Slice of Science yang kalian bisa tonton hanya di channel Ade Edu. Pantengin terus channelnya ya. Support kakak dengan klik tombol subscribe dan berikan like pada video ini. Dan mari kita belajar. Enjoy. Halo adik-adik, welcome back. Nah, kali ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Ini merupakan video lanjutan dari pembelajaran zat dan perubahannya yang ada di materi bab kedua kelas 7 IPA Kurikulum Merdeka. Yuk kita mengenal tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah adik-adik, objektif atau goal kita hari ini ketika kalian sudah selesai menonton video ini, diharapkan kalian dapat membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri utama perubahan fisika dan perubahan kimia suatu zat tersebut. Dan yang ketiga, ketika kalian sudah memahami nomor 1 dan nomor 2, kalian dapat memberikan contoh masing-masing perubahan fisika dan perubahan kimia di kehidupan sehari-hari. Nah, sedikit informasi nih adik-adik, perubahan fisika dan perubahan kimia itu langganan ketemu di soal sumatif akhir biasanya adik-adik. Jadi pastikan kalian belajar dengan baik ya hari ini. Yuk kita ke materinya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba renungkan ini. Perbedaan apa yang kalian bisa lihat dari es krim yang meleleh, roti yang dipanggang menjadi coklat dan renyah, apel yang kalian potong di dapur dan kalian tinggalkan sementara, atau ketika sebuah lilin yang kalian hidupkan semalam? Apakah di antara contoh-contoh tersebut ada perbedaan dalam perubahan materi tersebut? Kira-kira yang mana termasuk ke perubahan fisika, yang mana dikelompokkan ke dalam perubahan kimia? Itu yang akan kita cari hari ini. Yuk. Sebelumnya kita masuk ke perubahan materi dulu. Nah, perubahan materi inilah yang dibagi menjadi dua adik-adik. Disebut dengan perubahan fisika dan perubahan kimia. Materi dapat berubah secara fisik maupun kimia tergantung dari modifikasi yang dialami oleh suatu zat tersebut. Oke, masih ingat tentang definisi materi ya adik-adik ya? Itu ada di video sebelumnya tentang zat dan perubahannya. Ya, jadi materi itu ada materi gas, padat, dan juga cair. Ya, ingat-ingat dulu ya. Nah, perubahan dapat terjadi di semua wujud zat, gas, cair, ataupun padat, yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor adik-adik. Seperti misalnya perubahan suhu, tekanan, atau komposisi kimianya. Nah, misalnya ada 3 contoh gambar yang ada di layar. Ada roti yang dipanaskan atau dipanggang sehingga dia dari warnanya putih dia berubah menjadi coklat. Terus ada keju yang meleleh ya kan ketika dipanaskan. Terus ketika dipanaskan juga air bisa berubah dari cair bisa berubah menjadi gas, dan es krim yang padat dia bisa meleleh menjadi wujudnya cair. Nah, beberapa contoh yang di dalam gambar tersebut ada yang dikelompokkan ke dalam perubahan wujud fisika, ada yang dikelompokkan ke dalam perubahan kimia. Oke, sebelum kita masuk kita mengenal contoh-contohnya, mari kita lihat definisi masing-masing perubahan tersebut. Oke, dimulai dari perubahan fisika adik-adik. Kalian lihat gambarnya di atas ya. Ini merupakan pisang dipotong,
apel dipotong menjadi bentuknya berbeda-beda, terus wortel dan lain sebagainya, begitu ya. Ini merupakan contoh dari perubahan fisika, adik-adik. Yang dimana definisi perubahan fisika itu adalah perubahan materi yang terjadi pada fisiknya saja, bukan pada materi atau isi materi di dalamnya. Jadi ketika apel dipotong, ini tetap apel, bagian ini juga tetap apel, bagian ini juga apel, tetap. Begitu ya. Jadi ini merupakan perubahan fisika. Jadi ketika dia berubah bentuk, mereka masih disebut dengan perubahan fisik atau perubahan fisika. Yang dimana perubahannya itu hanya terjadi pada fisiknya saja tanpa mengubah isi materinya, begitu ya. Nah, ciri-cirinya ketika perubahan fisika itu ya bisa berubah bentuk, ukuran, atau wujud zatnya. Nah, itu disebut dengan perubahan fisika. Karakteristiknya, pertama, tidak terbentuknya materi baru. Benar, ketika benda tersebut berubah dan materinya tetap saja, wortel menjadi wortel, pisang tetap pisang, air tetap air biarpun dia dari es meleleh menjadi cair atau cair berubah menjadi gas, tetap materinya adalah air atau H2O atau butter yang dilelehkan. Nah, mereka hanya berubah bentuknya tapi materinya tetap. Begitu ya adik-adik ya. Itu karakteristik dari perubahan fisika. Yang pertama, tidak terbentuk materi atau zat baru. Yang kedua, perubahan wujud zatnya. Masih ingat tidak, perubahan wujud zat itu kan ada beberapa macam ya. Misalnya membeku, mencair, evaporasi atau menguap, kondensasi atau mengembun, mengkristal ataupun menyublim. Itu merupakan contoh-contoh dari perubahan wujud zat. Semua perubahan wujud zat itu merupakan perubahan fisik atau perubahan fisika. Jadi dari padat ke cair, cair ke padat, cair ke gas, gas ke cair, atau dari padat ke gas atau gas ke cair, itu semuanya merupakan perubahan fisika. Jadi perubahan wujud zat itu semuanya merupakan perubahan fisika. Contohnya tadi ya, es yang dilelehkan biarpun dari padat menjadi cair, tetap komponennya air. Nah, itu disebut dengan perubahan fisika, hanya bentuknya saja atau wujud zatnya saja yang berbeda. Dan karakteristik yang ketiga adalah perubahan bentuk. Nah, ini merupakan ciri yang paling penting atau terkarakteristik nih adik-adik, karena wujudnya atau bentuknya saja yang berubah tapi materinya tetap sama. Ini merupakan perubahan fisika. Ya. Ini merupakan contoh perubahan fisika. Butter yang dilelehkan atau margarin yang dipanaskan menjadi cair, ini merupakan perubahan fisika. Terus, nah masih ingat tidak perubahan dari padat ke gas yang dialami oleh kapur barus ini apa namanya? Komen di bawah ya kalau masih ingat ya. Nah, ini merupakan perubahan fisika. Terus ketika apel dipotong, nah apel dipotong ya, jadi bentuknya berbeda-beda, itu pun disebut dengan perubahan fisika. Ingat, kata kuncinya berubah bentuk, bukan berubah materi. Oke? Gimana? Sip untuk perubahan fisika, adik-adik? Kita lanjut ke perubahan kimia. Berbeda dengan perubahan fisika yang berubah adalah fisik atau bentuknya, tapi kalau kimia dia berubah komposisi atau substansi kimia yang ada dalam benda tersebut, adik-adik. Jadi biasanya dia menghasilkan zat baru. Beda dengan perubahan fisika yang tidak menghasilkan zat baru. Inilah yang menjadi perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau fisika berarti fisik atau bentuknya. Kalau kimia, kimia yang ada di dalam benda tersebut yang berbeda. Contohnya dari telur yang warnanya seperti ini ya kan, bening putih telurnya. Terus ketika dipanaskan dan digoreng, mereka akan berubah materinya, maksudnya berubah warnanya. Ketika mereka berubah warna, maka materi di dalamnya itu juga berubah, adik-adik.
Nah, itulah disebut dengan perubahan kimia. Jadi biasanya ciri-cirinya ya dia ada gosongnya, ada perubahan warnanya, itu biasanya perubahan kimia. Oke, mari kita lihat karakteristiknya. Karakteristik dari perubahan kimia yang pertama adalah pasti terbentuknya zat atau materi baru. Ya, namanya kimia, pasti ada kimia lain yang masuk sehingga kimianya berubah. Gitu ya. Itu disebut dengan perubahan kimia. Nah, ini penjelasannya. Hal ini disebabkan oleh atom atau molekul yang terputus pada zat terputus atau ditambahkan begitu ya pada zat tersebut dan menghasilkan ikatan molekul yang baru. Nah, karena ketika kita melihat secara mata telanjang, materinya tidak bisa kita lihat bagaimana atomnya, molekulnya, maka terjadi biasanya perubahan wujudnya lah yang akan menghasilkan materi baru. Misalnya pada daging yang mula-mula mentah, dilihat bentuknya seperti ini ya, dan ketika dipanggang maka dia akan berubah menjadi lebih coklat atau lebih gosong. Nah, ketika dia berubah seperti itu maka terbentuk materi yang baru. Begitu ya. Sama seperti roti yang dipanggang mula-mula putih terus menjadi kecoklatan, maka itu disebut dengan perubahan materi karena terbentuk zat atau materi baru. Berbeda dengan lelehan mozzarella ini atau keju ini. Keju ini dikatakan contoh dari perubahan wujud fisika karena bentuknya saja yang berbeda. Ya, begitu Adik-adik ya. Karakteristik kedua adalah irreversible. Nah, reversible itu artinya balik lagi. Kalau irreversible itu artinya tidak dapat balik. Gitu ya. Jadi maksudnya adalah zat yang sudah dicampur oleh zat baru maka dia tidak bisa dikembalikan. Kalaupun dia ingin dikembalikan ke zat mula akan memerlukan proses yang panjang, yang rumit biasanya. Itu disebut dengan irreversible. Jadi tidak dapat balik lagi. Misalnya kertas dibakar menjadi abu. Nah, itu disebut dengan perubahan kimia. Jadi kertas yang dibakar tidak menjadi kertas lagi, bahkan materinya berubah menjadi abu. Nah, itu disebut dengan perubahan kimia. Tidak dapat dikembalikan ke kertas semula. Nah, beda dengan kertas digunting Adik-adik. Jadi kalau kertas digunting, dia materinya tetap kertas, tapi hanya bentuknya saja yang berbeda. Begitu, ya. Karakteristik yang terakhir adalah perubahan yang terjadi. Nah, ini dia yang paling mencolok dari perubahan kimia adalah ada perubahan yang terjadi dari zat sebelum ditambahkan dengan zat baru. Dia berbeda dengan setelah ditambahkan zat baru, gitu ya. Contohnya, dia bisa berubah warna. Dari krim yang warnanya putih dicampur dengan pewarna, itu kan ada kimianya kan, ada materi baru yang ditambahkan sehingga mereka bisa berwarna-warni. Contoh lainnya ya sama seperti dengan daging ham yang dipanggang atau roti yang dipanggang. Terus ciri selanjutnya ketika memerlukan energi panas dibakar misalnya, itu merupakan contoh dari perubahan kimia juga. Apapun yang dibakar itu biasanya merupakan contoh dari perubahan kimia. Fireworks atau kembang api, terus kayu yang dibakar. Nah, itu merupakan contoh dari perubahan kimia. Terus perubahan bau, rasa. Ya, pasti. Perubahan bau dan rasa itu pasti ada materi baru yang masuk ke dalam materi tersebut sehingga berubah bau ataupun rasa. Contohnya, misalnya pembusukan pada buah apel misalnya, ya kan? Apel yang didiamkan lama-kelamaan mereka pasti baunya dan rasanya akan berubah. Kenapa demikian? Karena ada materi atau biasanya ya bakteri atau jamur yang menghasilkan materi baru di sana sehingga sayuran atau buah yang didiamkan lama-kelamaan mereka akan berubah bau, rasa maupun warna.
gitu ya. Contoh lainnya adalah pisang. Ini bukan pisang yang dipotong-potongnya ya. Ketika pisang dipotong, maka warnanya akan menjadi lebih hitam lama-kelamaan kalau disimpan di ruang suhu ruang, kan begitu ya, sama seperti apel. Karena apa? Karena mereka teroksidasi atau bergabung dengan oksigen, adik-adik, sehingga mereka bisa berubah warna ya. Ada ada zat baru yang dihasilkan di sana. Itu disebut dengan contoh dari perubahan kimia ya. Terus ada gas juga dan endapan yang juga dihasilkan dari perubahan kimia. Contohnya adalah ketika kalian membuat tape atau mau buat fermentasi tempe, maka itu merupakan contoh dari perubahan kimia. Ada gas alkohol yang dihasilkan dari tape. Nah, begitu ya. Itu merupakan contoh-contoh atau karakteristik dari perubahan kimia. Contohnya sudah banyak kakak jelaskan tadi. Nah, ini beberapa contoh tambahan. Yang pertama, ketika memanggang kue dapat terjadi reaksi antara bahan. Nah, kue pun ketika kalian mau buat adonan, ada tepung, ada gula, ada air, ada telur, diaduk. Nah, itu disebut dengan perubahan kimia, gitu ya. Terus dipanggang, nah ada perubahan kimia lagi. Tapi kalau sudah jadi kue, dipotong-potong menjadi segitiga, itu perubahan fisika. Yap. Selanjutnya ini ada gambar es yang meleleh. Kalau es yang meleleh itu perubahan fisika. Tapi ketika esnya kalian makan, nah ada perubahan kimia yang terjadi di mulut kalian, khususnya pada molekul gula, yang akan menjadi lebih sederhana akibat air liur atau enzim yang ada di air liur atau di mulut adik-adik. Nah, jadi gula yang kompleks yang ada di es krim ketika masuk ke mulut ketemu sama air liur, mereka gula-gula yang kompleks atau yang besar-besar itu dipecah-pecah menjadi gula-gula yang sederhana. Itulah disebut dengan perubahan kimia. Ya, ketika ada air liur, nah itu disebut dengan perubahan kimia. Yap. Tapi kalau esnya meleleh ya perubahan fisika namanya, adik-adik ya. Selanjutnya ini, nah besi yang berkaratan atau perkaratan besi itu disebut dengan perubahan kimia. Ada perubahan yang terjadi antara besi ketika ketemu sama air H2O dan ketemu sama oksigen, adik-adik. Jadi komponen besinya itu akan berubah, gitu ya. Jadi kalau misalnya ketemu sama soal yang manakah di bawah ini contoh dari perubahan kimia, misalnya kue yang dipotong, es yang meleleh, atau besi yang berkarat. Nah, jawabannya adalah besi yang berkarat. Oke? Nah, itu adalah contoh dari perubahan kimia, adik-adik. Coba kembali renungkan ini. Gimana? Apa ada perbedaan dari es krim meleleh, roti yang dipanggang menjadi coklat dan renyah, apel yang dipotong di dapur, dan kalian tinggalkan sementara, atau kalian menghidupkan lilin dan menyalakan lilin semalaman, merupakan kelompok contoh perubahan yang mana mereka? Apakah ke fisika atau ke kimia? Oke, segitu saja dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, adik-adik. Bye.